akan menjelaskan bagaimana pemasaran digital lanjut seperti Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing. Peranan internet. Populasi internet. Dari tahun ke tahun, populasi internet kian meningkat, terutama saat masa pandemi. Kita lihat perkembangan penggunaan internet dari tahun 2019 sebelum pandemi dan tahun 2023 sekarang pasca pandemi. Berikut merupakan chart perkembangan dari populasi internet. Nah, berdasarkan chart tersebut, tahun ini sebanyak 149,9 juta orang yang telah menggunakan layanan internet. Penggunaan internet di Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu pengguna internet yang paling tertinggi. Komposisi penggunaan internet berdasarkan usia. Dari pengguna internet yang lebih dominan ialah dari kalangan remaja sampai dewasa. Nah, berikut merupakan presentasi komposisi dari penggunaan internet. Layanan yang diakses oleh pengguna internet. Layanan yang sering diakses oleh pengguna internet adalah komunikasi seperti chatting, video call, ataupun voice call. Dengan adanya internet, maka pengguna dapat memanfaatkan internet tersebut. Komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer. Perdagangan, menyediakan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet. Perkembangan e-commerce awal dari toko tradisional, kemudian ada informasi teknologi digital. Lalu terjadilah sebuah transformasi yang berawal dari toko tradisional maka menjadi e-commerce dengan adanya layanan teknologi digital. Keuntungan e-commerce: 1. Jangkauan lebih luas mendunia. 2. Penghematan sumber daya seperti ruang untuk tokonya berupa fisik dan sumber daya manusia. 3. Availabilitas, buka hingga 24 jam dalam sehari dan 7 hari seminggu. 4. Skalabilitas, dapat diperluas atau diperbanyak item barang tanpa batasan. Kekurangan e-commerce: 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang sangat berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan layanan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian yang tidak terduga. 7. Meningkatkan individualisme. 8. Terkadang menimbulkan kekecewaan. Jenis-jenis e-commerce: 1. Business to business, B2B. 2. Antar perusahaan, e-procurement. 3. Business to consumer, B2C. 4. Retail pelanggan yang bervariasi, konsep portal. 5. Consumer to consumer, C2C. 6. Lelang, auction. 7. Government, G2G, G2B, G2C. 8. E-procurement. Roadmap. Berikut merupakan 7 poin penting dalam roadmap e-commerce. Berikut merupakan poin-poinnya. 1. Logistik, pemanfaatan sistem logistik nasional, Sislognas. 2. Pendanaan, lembaga keuangan, bank, dana, kur untuk UMKM dan startup e-commerce. 3. Perlindungan konsumen,
izin penyelenggara e-commerce, dan National Payment Gateway. 4. Infrastruktur komunikasi. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi nasional agar internet lebih murah. 5. Pajak. Penyertaan kewajiban perpajakan, insentif pajak bagi investor e-commerce dan bagi startup e-commerce. Pendidikan dan SDM, memberikan edukasi bagi seluruh ekosistem e-commerce. Kesadaran nasional e-commerce melalui media online dan offline di seluruh Indonesia. 7. Cyber security. Peningkatan kesadaran terhadap kejahatan yang beredar di dunia maya dan pentingnya keamanan dalam bertransaksi elektronik. Regulasi e-commerce. Berikut merupakan regulasi dari e-commerce yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (TE). Dalam bab 2 asas dan tujuan pasal 4 terdapat dalam poin B, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam bab 3 informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik pasal 9, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang akan ditawarkan. Permasalahan dalam e-commerce. 1. Keamanan security fraud. 2. Banyaknya standar. 3. Regulasi atau hukum. Misalkan bagaimana status dari digital signature. Misalkan penggunaan teknologi kriptografi, cyber money. Misalkan aplikasi gambling, pornografi, haki. 4. Kesiapan institusi keuangan, bank, e-payment. Shopify adalah platform e-commerce yang memungkinkan pengusaha untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan toko online mereka sendiri dengan mudah. Dengan Shopify, kita dapat mengatur produk, menerima pembayaran, melacak inventaris, mengelola pesanan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Strategi CIO. 1. Konten CIO yang berkualitas. Shopify fokus pada pembuatan konten yang relevan, informatif, dan berkualitas tinggi. Mereka mengoptimalkan deskripsi produk, halaman kategori, blog, dan konten lainnya dengan menggunakan kata kunci yang relevan, mengoptimalkan struktur URL, dan menyediakan informasi berharga bagi pengguna. 2. Optimasi halaman produk. Shopify memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk mengoptimalkan tag meta, judul halaman, deskripsi, dan tag header halaman produk. Ini memungkinkan pengguna untuk secara efektif menyampaikan informasi yang relevan pada mesin. 3. Pemilihan tema CIO friendly. Shopify menyediakan berbagai tema yang dioptimalkan secara CIO. Tema ini telah dirancang dengan memperhatikan faktor-faktor CIO seperti struktur URL yang sangat ramah, kecepatan muat halaman, minimize markup struktur data, dan navigasi yang mudah. 4. Mobile friendly dan responsif. Shopify memastikan bahwa semua toko yang dibangun di platform mereka dioptimalkan untuk tampil dengan baik di perangkat mobile. Responsivitas dan pengalaman pengguna yang baik di perangkat mobile sangat penting. Strategi SEM, Search Engine Marketing. 1.
Integrasi dengan Google Analytics. Shopify memiliki integrasi yang kuat dengan Google Analytics yang memungkinkan pemilik toko untuk melacak lalu lintas situs web, perilaku pengguna, konversi, dan metrik penting lainnya. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye CIO dan 2. Shopify App Store. Shopify menyediakan App Store yang berisi berbagai aplikasi dan alat pihak ketiga untuk meningkatkan CIO dan CIM toko. Pengguna dapat menginstal aplikasi seperti Yoast CIO atau plugin CIO untuk membantu dengan analisis kata kunci, optimasi halaman, dan faktor-faktor CIO lainnya. 3. Integrasi dengan Google Ads dan platform pemasaran. Shopify menyediakan integrasi yang mudah dengan Google Ads dan platform pemasaran digital lainnya. Pengguna dapat dengan mudah membuat dan mengelola kampanye iklan berbayar search engine marketing langsung dari dashboard Shopify. 4. Dukungan teknis dan sumber daya. Shopify menyediakan dukungan teknis dan sumber daya search engine optimization yang kaya. Mereka memiliki dokumentasi yang komprehensif, forum komunitas, dan materi pelatihan yang membantu pengguna untuk memahami dan menerapkan strategi CIO yang sangat efektif. Kesimpulan. Secara singkat, materi dapat disimpulkan membahas mengenai perkembangan internet, penggunaan internet di Indonesia, e-commerce, strategi CIO dan CIM di Shopify, serta permasalahan yang terkait dengan e-commerce. Oke, itulah penjelasan mengenai pemasaran digital lanjut, search engine optimization, dan search engine marketing. Semoga dapat bermanfaat dan informatif. Sekian dan terima kasih.